Assalamualaikum, Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, saya Adolf Enrico Tarigan dari kelas A Sejarah. NIM saya 3233121005. Saya hari ini akan membahas Siberia Asia Selatan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah India, bangkitnya raksasa baru Asia. Suasana sehari-hari Mumbai metropolitan berpenduduk 14 juta jiwa memang penuh kontradiksi. Sejumlah warga super kaya hidup berdampingan dengan jutaan warga sangat miskin. Di antara mereka yang tinggal dalam beberapa kondominium mewah, bangunan pencakar langit dikepung ribuan kampung kumuh, tempat Mumbaikars, warga Mumbai hidup berdesakan beratapkan kertas bekas dan selalu disergap kelaparan. Selama ratusan tahun, Mumbai disebut Bombay setelah pada abad XIV para pelaut Portugal melihat kota tersebut terletak dalam sebuah teluk yang indah. Sampai akhirnya tahun 1995 diubah menjadi Mumbai atas desakan parpol lokal mengambil nama Mumbadewi, Dewi Pelindung Masyarakat setempat. Dalam kehidupan sehari-hari yang sangat keras, tidak aneh kalau film kemudian tampil sebagai media hiburan utama sebab mampu membawa penontonnya terbuai untuk lari dari kepahitan. Hidup setiap tahun, Bollywood menghasilkan 1000 judul film dalam lebih 20 bahasa lokal. Dengan demikian juga tidak mengherankan di tengah impitan derita kehidupan semacam itu, acara TV paling digemari kaum Badnega Choroperapati. Judul lokal untuk program Who Wants to Win 10 Million Rupees. Sejak ditayangkan pada awal tahun 2000, jutaan pemirsa langsung terpukau jubel-jubel di muka pesawat film. Situasi tersebut menyeret pemasang iklan ikut berebutan. Pembawa acaranya Amitabh Bachchan dengan panggilan Big B jadi pujaan massa. Sayangnya, pada akhir Januari tahun ini Big B terkena kanker usus. Terpaksa acara paling digemari selama sejarah pertelevisian India tersebut berhenti tayang. Jangan khawatir, awal Januari mendatang acara tersebut sudah akan ditayangkan kembali dengan pembantu acara Shah Rukh Khan, kata Samir Nair, bos TV Star India, yang langsung disambut tepuk sorak-sorai jutaan penggemar acara bersangkutan. Mumbai khususnya dan India pada umumnya memang serba kontras. Selama bertahun-tahun, India, negara dengan penduduk lebih dari 1 miliar jiwa, selalu digambarkan sebagai gajah gemuk dengan gerak lamban karena senang bermalas-malasan. Bahkan kemiskinan yang menyeret beragam akibat malah sering dianggap menyatu dalam takdir. Hal ini tercermin dalam angka harapan hidup yang hanya 30 tahun, dilengkapi tingkat buta huruf sekitar 70% penduduk. Akan tetapi setelah perjalanan jatuh bangun dalam cobaan kehidupan, ditambah beberapa kali perang melawan Pakistan serta konflik perbatasan dengan Cina, India pada awal abad ke-20 sekarang ini telah tampil sebagai raksasa baru. Sebuah negara nuklir mampu mengirim sendiri satelitnya ke luar angkasa, dilengkapi potensi ekonomi yang telah bangkit berikut tersedianya sumber dalam dan tenaga kerja terdidik. Salah satu kisah sukses liberalisasi ekonomi tahun 1990 adalah munculnya India sebagai pusat teknologi informasi sehingga ikut menempatkannya sebagai negara maju. Keberhasilan tersebut ditunjang kehadiran pers bebas berikut lembaga peradilan yang jika diperlukan terbukti bisa menjatuhkan pemerintahan. Sejak kemerdekaan dari Inggris tahun 1947, India menegaskan dirinya sebagai negara demokrasi sekuler dengan kehidupan majemuk dalam hal etnis, bahasa, serta agama. Meski demikian, tentu saja India bukan sebuah surga di dunia. Nah, sekarang CBR yang kedua yang akan saya bahas kali ini adalah isu-isu kontemporer di Asia Selatan. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang konflik India-Pakistan. Hidup sebagai negara bertetangga tentu tidak selamanya tentram. Tentu akan ada waktu di mana negara-negara tersebut saling bergesekan.
India dan Pakistan merupakan negara kuat yang terletak pada kawasan Asia Selatan dan memiliki kesamaan yang utama, yaitu pernah berada di dalam naungan kolonialisme Inggris. Sejak tahun 1602, India dan Pakistan merupakan satu kesatuan atau negara yang sama hingga pada tahun 1947 kedua negara tersebut merdeka. Kemerdekaan yang diterima oleh India dan Pakistan justru menjadi awal mula ketegangan antara dua negara bernegara ini terjadi. Konflik sengketa atas wilayah Kashmir merupakan penyebab utama terjadinya konflik antara India dan Pakistan. Perebutan wilayah antara India dan Pakistan terus berkembang sehingga merembet ke masalah terorisme dan ancaman pengembangan senjata nuklir oleh masing-masing negara. Konflik yang meluas ini terjadi karena beberapa faktor yang membuat hubungan India-Pakistan kian memanas. Faktor-faktor yang dimaksud diantaranya adalah keamanan, agama, geopolitik, dan ekonomi. Konflik India dan Pakistan ini telah menarik perhatian banyak pihak, baik dalam mengintervensi maupun membantu manajemen konflik antara dua negara ini. Nah, yang sekarang yang bagian keduanya adalah tentang pembersihan etnis Lom Sampa di Bhutan. Bhutan adalah negara yang dikenal oleh diri sebagai kerajaan yang sangat damai. Bhutan sering dicirikan sebagai tanah kebahagiaan abadi, sebuah negara di mana mereka mengukur output dengan indeks kebahagiaan nasional bruto. Hak asasi manusia di Bhutan dituliskan dalam pasal 7 konstitusinya. Pemerintah kerajaan Bhutan telah menegaskan komitmennya untuk kenikmatan atas semua HAM sebagai bagian integral dari mencapai KNB atau kebahagiaan nasional bruto. Prinsip unik yang diperjuangkan Bhutan berlawanan dari langkah-langkah berbasis fiskal seperti PDB yang dilakukan oleh negara-negara umum. Menurut laporan tahun 2019 dari Kementerian Pariwisata Bhutan, sebanyak 3.315 wisatawan datang ke Bhutan dan kunjungannya selalu meningkat dari 10 tahunnya. Namun di balik itu semua, Bhutan menyimpan beberapa hal gelap dan pelanggaran HAM. Salah satunya pembersihan etnis Lon Sampa di Bhutan. Lon Sampa adalah orang Bhutan yang seharusnya memiliki keturunan Nepal yang berarti penduduk berbatasan selatan. Mulai digunakan oleh pemerintah Bhutan pada tahun 1950 untuk merujuk penduduk asal negara Nepal. Namun, penduduk tersebut rupanya mendapat perlakuan keras dari pemerintah Bhutan, hingga pada akhirnya terjadilah pembersihan etnis besar Lom Sampa di Bhutan. Yang hal ini tentunya meningkatkan terjadinya pelanggaran HAM di Bhutan. Secara umum mereka tidak suka dipaksa mengenakan pakaian mayoritas, bukan pakaian tradisional mereka sendiri. Bukan. Secara umum orang Nepal tidak suka dipaksa untuk mengenakan pakaian mayoritas, bukan pakaian tradisional mereka sendiri. Oke lah, cuma sampai situ yang bisa saya bahas. Mohon maaf kalau ada kesalahan.